Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IPA SMP. Untuk mendukung channel ini, silakan like, share, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari IPA SMP. Pernahkah kalian mendengar nama Newton? Kalau belum pernah, yuk kita pelajari. Newton atau yang terlahir dengan nama Isaac Newton merupakan filsuf matematika dan fisika. Bapak Newton ini telah menemukan beberapa konsep mengenai gerak benda. Salah satunya yaitu hukum Newton. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Newton, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun macam-macam hukum Newton, yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Dan yang ketiga, hukum 3 Newton. Nah, sekarang kita bahas dulu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan tetap diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda awalnya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan atau mempertahankan keadaan bergerak. Hukum 1 Newton biasa dikenal dengan hukum kelembaman atau inersia. Berdasarkan hukum ini, kamu dapat memahami bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung diam, dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Secara matematis, hukum 1 Newton dirumuskan sigma F sama dengan 0, di mana sigma F merupakan resultan gaya. Hukum 1 Newton terjadi pada benda yang diam dan benda yang bergerak konstan. Contohnya, gelas yang diam diletakkan di atas kertas di meja. Namun, secara tiba-tiba kertas ditarik, maka gelas akan bergerak ke belakang. Nah, ini merupakan kecenderungan untuk tetap diam. Contoh yang kedua yaitu kamu berada pada kendaraan yang sedang bergerak. Kemudian, kendaraan tersebut direm secara tiba-tiba. Maka, badan kamu akan terdorong ke depan. Hal ini merupakan kecenderungan untuk tetap bergerak. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Adapun contohnya, ketika ada lemari yang akan dipindahkan, yang atas lemari A dan yang bawah lemari B. Lemari A didorong dengan gaya 50 Newton dan lemari B didorong dengan gaya 100 Newton. Mana yang lebih cepat? Iya, betul. Jadi yang lebih cepat itu lemari yang B ya, karena gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan semakin besar. Dan begitu pun sebaliknya. Contoh yang kedua yaitu, misalkan kita akan memindahkan dua buah lemari. Lemari yang A bermassa 40 kg dan lemari yang B bermassa 20 kg. Namun, gaya yang diberikan itu sama, yaitu 100 Newton. Nah, mana yang lebih cepat? Jelas yang B ya. Kenapa? Karena massa berbanding terbalik dengan percepatan. Semakin besar massa, maka semakin kecil percepatan, dan begitu pun sebaliknya.
Secara matematis, hukum 2 Newton ditulis dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F merupakan resultan gaya atau Newton, M massa benda atau kilogram, dan A percepatan atau meter per sekon kuadrat. Nah, seperti biasanya, di sini kita menggunakan rumus segitiga ya. Nah, di sini jika kita ingin mencari sigma F, maka sigma F-nya ini kita tutup dulu. Nah, sigma F sama dengan di sini M dan A-nya itu ada di sebelah kiri dan kanan. Jadi dikalikan, jadi sigma F sama dengan M dikali A. Selanjutnya, jika kita ingin mencari percepatan atau A, di sini kita tutup dulu A-nya. Nah, kita tulis A sama dengan, di sini sigma F-nya di atas ya, dan M-nya di bawah. Maka kita tulis sigma F per M. Jadi A sama dengan sigma F per M. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari massa, maka massanya kita tutup dulu. Nah, di sini M sama dengan, nah sigma F-nya di atas kan? Jadi sigma F-nya kita tulis sigma F dan A-nya kan di bawah. Berarti sigma F dibagi A atau resultan gaya dibagi percepatan. Di sini Ibu ada contoh soal ya. Jadi kita kerjakan dulu contoh soal ini. Sebuah benda yang massanya 5 kg berada di atas bidang licin atau gaya gesek diabaikan. Jika benda tersebut didorong oleh gaya 100 Newton, maka berapakah percepatannya? Di sini kita tulis dulu, diketahui M sama dengan 5 kg dan F sama dengan 100 Newton. Yang ditanya itu percepatan atau A. Jadi di sini kita bisa menjawabnya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, dengan menggunakan rumus segitiga yang tadi, karena yang ditanya itu percepatan benda atau A, maka yang kita tutup itu A. Maka A sama dengan sigma F per M. Nah, di sini kita masukkan nilai sigma F dan M-nya ya, di mana sigma F sama dengan 100 Newton dan M sama dengan 5 kg. Jadi 100 dibagi 5 itu sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda tersebut 20 meter per sekon kuadrat. Nah, contoh soal kedua yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, jika ada suatu balok di mana massanya 5 kg, F1 10 Newton dan F2 20 Newton. Dari gambar di atas, percepatannya sebesar, nah kita tulis dulu, diketahui M sama dengan 5 kg, F1 sama dengan 10 Newton, dan F2 sama dengan 20 Newton. Yang ditanya yaitu percepatan benda atau A. Selanjutnya kita cari jawabannya, di mana kita cari dulu resultan gaya. Kita bisa mencarinya dengan sigma F sama dengan F1 ditambah F2 atau R sama dengan F1 ditambah F2. Itu sama saja ya seperti video sebelumnya. Nah, di mana sigma F, F1-nya 10 Newton dan F2 20 Newton, maka hasil dari sigma F sama dengan 30 Newton. Nah, rumus untuk hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini yang ditanya itu percepatan benda atau A. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi, agar tidak bingung, untuk mencari A itu kita tutup dulu A-nya. Untuk rumus A itu A sama dengan, di sini sigma F-nya di atas dan M-nya di bawah, berarti A sama dengan sigma F dibagi M, di mana sigma F itu resultan gaya dan M itu massa benda. Sigma F 30 Newton dan
massa benda itu 5 kg. Sehingga percepatan atau A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan dari balok di atas merupakan 6 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Adapun persamaan hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Adapun contoh dari hukum 3 Newton, misalnya seseorang berlomba perahu. Ketika seseorang tersebut mendayung perahu ke arah belakang, maka perahunya akan bergerak ke depan. Jadi, F aksi atau gaya aksi yang diberikan melalui dayung akan menghasilkan F reaksi atau gaya aksi. Reaksinya apa sih? Jadi, perahu bergerak ke depan atau berlawanan arah dari gaya aksi yang diberikan. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan dari materi hukum Newton. Nah, di kolom deskripsi itu ada link untuk mengerjakan kuis. Kalian bisa mengerjakannya untuk mengukur pemahaman tentang hukum Newton. Ibu rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.